Hai semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nelly Panggabean dengan NPM 2060125 berdiri sebagai ketua kelompok. Selanjutnya rekan saya Anggi Simbolon dengan NPM 2060104. Selanjutnya Gideon Simbolon dengan NPM 2060137 dan Arisa Aprilia Barus dengan NPM 2060117. Fenty Murni Sari Hareva dengan NPM 206010150. Arita Mamanurun dengan NPM 2060118. Dan yang terakhir, Daniel Shihombing dengan NPM 18600-206 dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SA MM Home. So, here we go. Selamat menyaksikan. Hutan adalah sumber daya alam untuk kehidupan manusia dan juga hewan yang memiliki fungsi secara umum sebagai paru-paru dunia. Dengan adanya hutan, maka polusi dan juga pencemaran udara bisa dikurangi. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah terganggunya rantai makanan sekaligus mendukung kehidupan manusia. Hutan memiliki peran yang sangat penting sebagai penyedia oksigen, sumber air, dan tempat bagi flora dan fauna untuk berkembang biak dan mencegah pemanasan global. Semua fungsi ini tentunya sangat dibutuhkan agar semua manusia bisa bertahan hidup. Selain bisa memberikan manfaat secara langsung, seperti penghasil makanan, kayu, dan lain sebagainya. Undang-undang Kehutanan masih mengikuti pemikiran subjek hukum pidana. Coba saudara jelaskan dalam kasus, yaitu sebuah kasus menarik tentang perbuatan petani yang berlangsung di Desa Umpungeng di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Para petani telah mendiami kawasan hutan turun-temurun, bahkan sebuah sumber mengatakan telah ratusan tahun. Namun pada tahun 2014, oleh pemerintah secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Tentu saja dampak dari penetapan sepihak ini mengakibatkan seluruh warga yang mendiami kawasan hutan tersebut dianggap sebagai pelaku kriminal. Karena mendiami kawasan hutan lindung tanpa hak, padahal ada sekitar kurang lebih 3.950 kakak atau kurang lebih 23,28 jiwa yang tinggal di kawasan hutan. Upaya penyelesaian pun dilakukan dengan mekanisme perundingan namun belum menemukan titik temu. Perundingan bahkan melibatkan pemerintah Kabupaten Sopeng, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Namun sebelum proses perundingan ini selesai, pada tanggal 22 Oktober 2017, polisi kehutanan menangkap 3 orang petani yang sedang bergotong royong membersihkan lahan mereka. Ketiga orang ini selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pun bergulir ke Pengadilan Negeri Sopeng dan ketiga petani tersebut didakwa melanggar Pasal 83 ayat 1 dan atau Pasal 12 huruf B atau huruf C junto Pasal 82 ayat 1 huruf A dan atau huruf B dan atau huruf C dan Pasal 17 ayat 2 huruf N junto Pasal 92 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau sering disebut dengan Undang-Undang P3H merupakan undang-undang pidana khusus yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi. Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani kecil yang tinggal dan bermukim di dalam atau di sekitar hutan untuk berkebun. Dalam penjelasan umum, jelas dan nyata bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dilakukan oleh sindikasi kehutanan, di mana undang-undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistematik. Dengan demikian, undang-undang ini akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi. Jadi subjek hukum undang-undang ini adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan. Pelaku kejahatan yang terorganisir yang bahkan lintas negara dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi. Tindak pidana kehutanan dalam skala yang lebih kecil dapat merujuk pada Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian jelas bahwa tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisir tidak bisa menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau perladangan tradisional yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup.
para petani tradisional yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan untuk hidup memiliki kekebalan atau imunitas atas undang-undang ini dan tidak dapat dijadikan subjek delik. Contoh kasus pembakaran hutan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi pertama harus dilihat dari pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup merupakan hal yang harus diberikan perhatian serius pada penegakan hukumnya. Mengingat perlindungan lingkungan khususnya hutan merupakan salah satu paru-paru dunia. Tindak pidana pembakaran hutan yang termasuk dalam ranah hukum lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, maka penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Kerjasama pada instansi terkait dengan melibatkan masyarakat menjadi tindakan yang diperlukan dalam menindak pelaku pembakaran hutan, khususnya korporasi. Hal ini diperlukan demi tercapainya tujuan dari penegakan hukum lingkungan. Penerapan primum remedium pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat di pasal 100 UU PPLH dan penjelasan umum angka 6 UU PPLH. Ultimum remedium berlaku untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Yang berarti di luar hal tersebut, asas yang dapat digunakan adalah asas primum remedium. Sehingga dapat diartikan bahwa mengenai kasus pembakaran hutan menggunakan asas primum remedium karena pembakaran hutan dikualifikasikan sebagai perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian dari asas primum remedium yang berarti bahwa hukum pidana dapat ditegakkan di awal atau bersama-sama dengan hukum administrasi dan hukum perdata. Penerapan primum remedium dalam UU PPLH merupakan suatu hal yang memang dibutuhkan untuk menindak pelaku pembakaran hutan. Akan tetapi pengawasan terhadap penegakan hukum pidana lingkungan masih harus ditingkatkan. 4. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Jelaskan dan berikan contoh kasus. Pencegahan, pemerintah tetapkan kebijakan koordinasi lintas sektor, pemenuhan sumber daya manusia, pengamanan hutan dan sarana dan prasarana, insentif bagi pihak yang berjasa, peta penunjukan dan atau peta koordinat, geografis sebagai dasar yuridis, penetapan sumber kayu alternatif. Pemberantasan dan perusakan hutan, yaitu pemerintah dan Pemda wajib melakukan pemberantasan perusakan hutan secara langsung dan tidak langsung. Perkara perusakan hutan harus didahulukan untuk diajukan ke sidang pengadilan. Perusakan hutan, kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisir. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan hutan, yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, perketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas peraturan perundang-undangan, memberikan sanksi kepada pelaku. Kegiatan sosialisasi tentang pengamanan hutan serta penanaman kesadaran masyarakat sekitar hutan akan makna dan pentingnya fungsi hutan bagi kemasyarakatan orang banyak. Kegiatan patroli pengamanan hutan, perondaan, penjagaan, upaya penegakan hukum di bidang kehutanan.